Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar itu masih pada materi asam dan basa. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang larutan asam dan basa. Jadi untuk membedakan mana sih larutan asam dan mana larutan basa. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kekuatan asam basa dan menentukan pH dari asam kuat dan asam lemah. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama agar peserta didik dapat mengetahui kekuatan asam, kemudian yang kedua dapat menghitung pH dari asam kuat dan pH dari asam lemah. Nah, apa sih kekuatan asam? Jadi, kekuatan asam ini dipengaruhi oleh banyaknya ion H+ yang dihasilkan saat dilarutkan ke dalam air. Kekuatan asam dibagi menjadi dua, yaitu ada asam kuat dan ada asam lemah. Apa sih yang membedakan asam kuat dan asam lemah? Asam kuat itu yang pertama terionisasi secara sempurna. Nah, ini artinya semua yang dilarutkan ke dalam air itu semua membentuk ion. Contohnya, misalnya HCl yang reaksi ionisasinya yaitu H+ ditambah Cl-, yaitu semua misalnya ada 2 mol HCl yang akan kita larutkan ke dalam air, maka yang akan membentuk ion di dalam air juga yaitu sebanyak 2 mol. Jadi semua membentuk ion atau terionisasi sempurna. Kemudian ciri-ciri dari asam kuat itu ditandai dengan tanda panah satu arah ini. Nah, artinya tanda panah satu arah ini yaitu semua HCl ini semuanya membentuk ion H+ dan ion Cl-. Kemudian yang kedua, itu derajat ionisasinya atau alfa itu sama dengan 1. Nah, derajat ionisasi atau alfa ini rumusnya jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Nah, contohnya kita akan menghitung alfa dari HCl yang kita larutkan ini. Nah, misalnya ada 2 mol HCl, kemudian dia terionisasi semuanya, yaitu membentuk 2 mol ion H+ dan 2 mol ion Cl-. Maka alfanya sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi. Nah, zat yang terionisasi ini kan banyaknya 2 mol, maka di atasnya itu 2 mol. Dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Nah, di sini yang mula-mulanya juga ada 2 mol, maka dibagi 2, maka alfa HCl itu sama dengan 1. Nah, 1 itu artinya terionisasinya semuanya. Kemudian contoh dari asam kuat ada HCl, H2SO4 atau asam sulfat, HNO3, asam nitrat, kemudian ada HBr, asam bromida, dan ada HI atau asam iodida. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang asam lemah. Nah, ciri-ciri dari asam lemah, yang pertama, asam lemah itu terionisasinya sebagian, yaitu saat dilarutkan ke dalam air terjadi reaksi kesetimbangan, sehingga sebagiannya membentuk ion dan sebagian lagi membentuk molekul. Contoh reaksinya di sini saya misalkan dari asam asetat. Nah, asam asetat ini saat dilarutkan ke dalam air, dia mengalami reaksi kesetimbangan, ditandai dengan tanda panah dua arah, yaitu membentuk ion CH3CO- ditambah ion H+. Nah, karena reaksinya dua arah, jadi CH3CO- dengan H+ ini bisa bereaksi lagi, membentuk CH3COH. Jadi, tidak semuanya asam asetat ini saat kita larutkan ke dalam air, tidak semuanya membentuk ion ini. Nah, ini yang menyebabkan asam asetat itu bersifat lemah, karena di sini dia mengalami kesetimbangan, sehingga ion H+ yang dihasilkan jadinya lebih sedikit dari konsentrasi mula-mulanya, sehingga derajat ionisasinya itu lebih dari 0, kemudian kurang dari 1, atau tidak terionisasi semuanya seperti pada asam kuat tadi.
Nah, contoh dari asam lemah yaitu ada HCOOH, CH3COH, H2SO3, H2CO3, HCN, HF, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung pH dari asam kuat dan asam lemah. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara menghitung pH asam kuat? Rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan molaritas asam dikali dengan valensi asam. Kemudian dari H+ kita rubah ke pH, yaitu pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Ma adalah molaritas asam, kemudian Va adalah valensi asam. Nah, valensi asam itu artinya jumlah H+ yang dilepas saat dilarutkan ke dalam air. Contoh untuk menentukan valensi asam, misalnya H2SO4 yang kita larutkan ke dalam air di sini melepas 2H+ ditambah SO4 2-. Maka jumlah H+ yang dilepasnya adalah sebanyak 2, sehingga valensi asamnya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan menghitung pH dari asam lemah, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma, atau konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma. Kemudian baru ketemu pH-nya, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi Ka di sini adalah tetapan ionisasi asam, alfa sama dengan derajat ionisasi. Nah, rumus ketiga ini Ibu sekedar mengingatkan kembali karena di dalam soal biasanya kita menghitung menggunakan melibatkan mol atau molaritas. Jadi mol sama dengan massa zat dalam satuan gram dibagi dengan AR atau MR. Kemudian molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume larutan dalam satuan liter. Nah, untuk lebih memahami bagaimana sih cara kita menghitung konsentrasi H+ dan menghitung pH, kita lihat beberapa contoh soal berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan beberapa contoh soal dari asam kuat dan asam lemah. Yang pertama, tentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan H2SO4 0,002 molar. Yang pertama kita harus identifikasi dulu H2SO4 itu asam kuat atau asam lemah karena rumusnya berbeda. Jadi H2SO4 itu berupa asam kuat. Nah, apabila dia asam kuat, maka kita akan mencari valensi asamnya karena di dalam rumus dia menggunakan valensi asam, yaitu dengan cara kita buat dulu ionisasi dari H2SO4. Berapakah H+ yang bisa dilepas oleh H2SO4 apabila kita larutkan ke dalam air? Jadi H2SO4 sama dengan atau menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Sehingga valensi asamnya sama dengan 2. Kemudian apalagi yang diketahui di dalam soal? Di sini ada Ma ya, 0,002 molar atau disingkat menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3 molar. Valensi asam sama dengan 2. Yang ditanya berapakah konsentrasi H+-nya? Dijawab, maka kita menggunakan rumus dari konsentrasi H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asam. Tinggal dimasukkan 2 kali 10 minus 3 dikali 2 sama dengan 4 kali 10 minus 3 molar. Kemudian soal kedua, tentukan besarnya H+ pada larutan CH3COOH 0,05 molar jika derajat ionisasinya 1%. Nah, di sini CH3COH itu termasuk dalam asam lemah, sehingga rumusnya juga berbeda dari asam kuat yang tadi. Yang diketahui di dalam soal, di situ ada molaritas asam yang ini, yaitu sebesar 0,05 molar, atau disingkat 5 kali 10 minus 2 molar. Kemudian derajat ionisasi ini adalah alfa, yaitu sebesar 1%. 1% itu sama dengan 1/100, sama dengan 0,01, atau 1 kali 10 pangkat minus 2, atau disingkat 10 pangkat minus 2 molar saja.
Yang ditanya berapakah konsentrasi H+-nya. Kemudian kita jawab, konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali dengan Ma. Sehingga alfa sama dengan 10 pangkat minus 2 dikali dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Konsentrasi H+ sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 molar. Jadi pangkatnya tinggal ditambah ya. 10 minus 2 ditambah 10 minus 2. Tentukan yang ketiga, tentukan harga pH dari larutan H2SO4 0,03 molar. Nah, di sini H2SO4 itu adalah asam kuat. Nah, seperti contoh soal nomor 1 tadi, valensi asamnya yaitu sebanyak 2. Kemudian apa yang diketahui di dalam soal yaitu molaritas asam. Molaritas asamnya sebesar 0,03 molar atau disingkat 3 kali 10 pangkat minus 2 molar. Yang ditanya adalah berapakah pH dari asam sulfat atau H2SO4. Maka kita jawab H+ sama dengan valensi asam dikali dengan molaritas asam. Tinggal dimasukkan angkanya, valensi asam sama dengan 2, molaritas asamnya sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Sehingga pH sama dengan min log dari konsentrasi H+, yaitu min log dari 6 kali 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat minus 2 ini kita ambil pangkatnya saja, kita pindahkan ke depan menjadi 2 min log 6. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan harga pH larutan yang dihasilkan dari 0,63 gram asam nitrat atau HNO3 dalam 200 ml larutan. ARH sama dengan 1, N sama dengan 14, O sama dengan 16. Nah, HNO3 merupakan asam kuat, maka kita tentukan valensi asam, yaitu jumlah H+ yang dilepas yaitu sebanyak 1. Apa saja yang diketahui di dalam soal? Yaitu massa HNO3 sebesar 0,63 gram, volumenya sama dengan 200 ml atau 0,2 liter, valensi asam sama dengan 1. Kemudian kita menghitung MR dari HNO3, yaitu jumlah H dikali dengan ARH, yaitu jumlah H sama dengan 1. 1 dikali ARH ditambah jumlah N dikali ARN. 1 dikali ARN ditambah jumlah O yaitu 3 dikali dengan ARO. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. 1 kali 1, tadi ARH sudah diketahui di soal ya. Ditambah 1 kali 14, ARN-nya 14, ditambah 3 kali 16. Maka setelah dihitung menjadi 63. Kemudian pertanyaannya, berapakah pH dari larutan asam nitrat? Dijawab. Karena di sini belum ada molaritas asamnya, dan di sini yang diketahui adalah massa dan ada MR, maka kita hitung dari mol. Mol sama dengan massa zat dalam satuan gram dibagi dengan MR dari HNO3, yaitu 0,63 gram massanya yang diketahui tadi di atas, dibagi dengan MR yang sudah kita hitung 63, maka molnya sebesar 0,01 mol atau 10 pangkat minus 2 mol. Sehingga molaritasnya sama dengan mol dibagi dengan volume dalam satuan liter. 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, di sini kita anggap di depan 10 minus 2 ini kita anggap pada 1 ya. Jadi 1 dibagi 2 itu nilainya 0,5, 10 pangkat minus 2 dibagi 10 pangkat minus 1 itu nilainya 10 minus 1. Atau 5 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, apabila molaritas asamnya sudah diketahui, sekarang kita hitung konsentrasi H+-nya, yaitu molaritas asam dikali dengan valensi asam. Tinggal dimasukkan angkanya, 5 kali 10 minus 2 kali 1, maka ketemulah konsentrasi H+-nya, 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. pH sama dengan min log dari 5 kali 10 pangkat minus 2, yaitu 2 min log 5. Apabila di dalam soal diketahui nilai dari log 5, yaitu sama dengan 0,69, maka tinggal kita masukkan.
yaitu 2 dikurang 0,69. Sehingga ketemulah pH sama dengan 1,31. Kita lanjut ke soal yang kelima. Tentukan besarnya konsentrasi larutan HClO3 yang memiliki pH sama dengan 2 min log 4. Nah, HClO3 ini termasuk dalam asam kuat, sehingga valensi asamnya yaitu sebesar 1 karena melepas satu buah H+. Diketahui apa saja yang di dalam soal, yaitu pH. pH sama dengan 2 min log 4. Sehingga pH sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat minus 2. Sehingga ketemulah konsentrasi H+-nya yaitu sebesar 4 kali 10 pangkat minus 2. Valensi asam sama dengan 1. Yang ditanya berapakah molaritas asamnya. Karena H+-nya sudah diketahui, valensi asam sudah ada, tinggal dimasukkan. Sehingga molaritas asam sama dengan 4 kali 10 minus 2 dibagi dengan 1 atau 4 kali 10 minus 2 molar. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-6. Jika larutan asam asetat atau CH3COH mempunyai pH sama dengan 3 dan Ka sama dengan 10 minus 5 mR CH3COH sama dengan 60, maka massa asam asetat dalam 1 liter larutan asam asetat adalah, karena asam asetat merupakan asam lemah, maka kita tidak perlu menghitung valensi asam ya. Jadi kita lanjut ke apa saja yang diketahui di dalam soal. pH sama dengan 3, berarti pH sama dengan min log 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 itu artinya konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Kemudian diketahui Ka 10 pangkat min 5, Mr sama dengan 60. Volume larutan sama dengan 1 liter. Maka berapakah massa dari CH3COOH? Karena ini asam lemah, kemudian maka kita akan menggunakan rumus yang ini, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Yang pertama kita cari adalah molaritas asamnya. Nah, untuk menghilangkan akar, maka konsentrasi H+-nya dikuadratkan dulu. Yaitu konsentrasi H+ kuadrat sama dengan Ka dikali dengan Ma. Tinggal dimasukkan nilai dari konsentrasi H+, 10 pangkat min 3 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat min 5 dikali dengan Ma. Nah, min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Sama dengan 10 pangkat min 5 dikali dengan Ma. Sehingga ketemulah molaritas asamnya menjadi 10 pangkat min 1 molar, yaitu dapat dari 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5. Kemudian setelah ketemu molaritas asam, kita mencari molnya. Mol sama dengan molaritas asam dikali dengan volume. Mol itu sama dengan molaritas asamnya kita ambil dari sini. 10 pangkat minus 1 dikali dengan 1 liter. Nah, ini volumenya di sini, yaitu sama dengan 10 pangkat minus 1 mol. Dari mol, maka kita bisa menghitung massa dari asam asetat, yaitu mol dikali dengan Mr. Molnya 10 pangkat min 1 dikali dengan Mr-nya sama dengan 60, yaitu sebanyak 6 gram. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada materi yang belum dipahami, bisa bertanya langsung ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.